Assalamualaikum sahabat, untuk memudahkan Anda bisa melihat pada kolom deskripsi bentuk soal mana yang ingin Anda dengar pembahasannya dan pada menit keberapa, semua ada di kolom deskripsi. Baik, sekarang kita akan membahas tentang soal nomor 1, sebuah trafo step down tegangan primer 220 volt dan tegangan sekunder 10 volt jika efisiensinya 50% dan arus sekunder 5 ampere, berapakah arus primernya? Pertama-tama kita tulis dulu, diketahui. Diketahui dari soal adalah tegangan primer 220 volt, V primer 220 volt. Kemudian apalagi diketahui tegangan sekunder 10 volt, V sekunder 10 volt. Kemudian apalagi diketahui efisiensi 50%. Nah, kemudian apalagi diketahui, kemudian arus sekunder 5 ampere, IS sama dengan 5 ampere. Yang ditanya apa? Yang ditanya arus primer. Ini yang ditanya. Bagaimana kita menjawabnya? Kita menggunakan rumus bahwasanya efisiensi adalah V sekunder dikali I sekunder dibagi V primer dikali I primer dikali 100%. Inilah rumusnya. Maka kita masukkan di sini 50%, berarti 50% sama dengan VS-nya berapa? 10 volt. 10 dikali IS-nya berapa? IS-nya 5 dibagi VP-nya berapa? 220 dikali IP. IP-nya kita tidak tahu karena ini yang ditanya, dikali 100%. Baik. Nah, ini dapat kita sederhanakan. Bagaimana kita sederhanakannya? 50% 100%, dia pindah ke sini menjadi 50% per 100% sama dengan 10 kali 5. 50 dibagi 220 dikali IP. Nah, ini bisa dicoret, 50% dibagi 100% menjadi 0,5. Ini coret sama dengan 5 dibagi 22 dikali IP. Nah, ini yang kita dapatkan. Baik, saya lanjutkan di sebelahnya. Kemudian 0,5 sama dengan 5 dibagi 22 dikali IP. Ini pindah ke sini menjadi 22. IP dikali 0,5 sama dengan 5 dibagi 22 karena IP pindah ke sini. Nah, kemudian IP menjadi I primernya sama dengan 5 dibagi 22, 0,5 pindah ke sini dikali 0,5 sama dengan 5 dibagi 22 dikali setengah 11, sehingga didapatkan I primernya adalah 5 dibagi 11 ampere. Inilah jawabnya. Atau jika didesimalkan, I primernya 0,454 ampere. Inilah jawabnya. Berikut ini adalah soal nomor 2. Trafo dengan perbandingan lilitan primer dan sekunder 1:2. Serta perbandingan arus primer dan sekunder 6:1. Tentukanlah efisiensi dari trafo. Pertama-tama kita tulis dulu diketahui dari soal. Diketahui perbandingan lilitan primer dan sekunder. Lilitan primer dan lilitan sekunder adalah 1:2. Oke. Nah, ini juga bisa ditulis atau lilitan sekunder dibagi primer, lilitan primer adalah 2:1. Jadi ini diangkat ke atas, ini ke bawah. Kemudian apalagi diketahui perbandingan arus primer dan sekunder. I primer dibagi I sekunder sama dengan 6:1. Atau kalau mau kita balik, I sekunder dibagi I primer adalah 1:6. Oke. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah efisiensi trafo. Efisiensinya berapa? Kita tahu bahwasanya rumus efisiensi adalah, ini rumus efisiensi, VS dikali IS dibagi
VP dikali IP dikali 100%. Ini adalah rumus efisiensi. Nah, kita tidak tahu VS per VP ini berapa. Kita hanya tahu NS per NP. Sedangkan dalam trafo ada rumus bahwasanya NS per NP sama dengan VS per VP. Nah, ini adalah rumusnya. Sehingga dapat dikatakan karena NS per NP 2/1, berarti VS per VP juga 2/1. Baik, kita masukkan ke rumus. Berarti VS per VP dan IS per IP dikali 100%. Nah, ini adalah efisiensinya. VS per VP berapa? Ini dia 2/1. 2/1 dikali IS per IP berapa? Ini dia 1/6 dikali 100%. Baik, kita hitung berarti 2/6. 2/6 dikali 100%. Berarti efisiensinya adalah 1/3 dikali 100%. Didapatkan hasilnya adalah 33,3%. Inilah hasilnya. Baik, ini adalah soal nomor 3. Perbandingan jumlah lilitan kumparan primer dan sekunder trafo 2:1. Jika efisiensi trafo 80% dan arus keluarannya 8 ampere, maka arus listrik pada kumparan primer adalah titik. Pertama-tama kita tulis dulu diketahui dari soal. Perbandingan jumlah lilitan kumparan primer N primer dibanding dengan N sekunder itu adalah 2:1. Atau jika kita mau balik, berarti N sekunder dibagi N primer adalah 1:2. Kemudian apalagi yang diketahui? Yang diketahui adalah efisiensi trafo. Efisiensi trafo adalah 80%. Ini lagi yang diketahui ya. Yang diketahui adalah efisiensi trafo 80% dan arus keluarannya 8 ampere. Apa yang dimaksud arus keluaran? Arus keluaran adalah I sekunder. I sekunder atau disebut juga IS adalah 8 ampere. Yang ditanya adalah arus listrik pada kumparan primer I primer. Inilah yang ditanya. Baik. Kita jawab saja dengan formula efisiensi sama dengan VS dikali IS dibagi VP dikali IP dikali 100%. Oke. Nah, kita tidak mengetahui VS dan VS per VP. Dari mana kita ketahui? Dari sini kita dapat mencarinya. Karena apa? Karena rumus trafo NS dibagi NP sama dengan VS dibagi VP. Maka kita dapatkan 1/2. Nah, 1/2 ini kita masukkan ke persamaan ini. Oke, mari kita masukkan, berarti 80% sama dengan, karena VS per VP setengah dan sama dengan NS per NP, ini bisa kita rubah NS per NP dikali IS per IP dikali 100%. Nah, kemudian kita hitung. Berarti di sini 80% dibagi 100% sama dengan NS per NP. NS per NP adalah setengah. Setengah dikali IS-nya berapa? IS-nya 8. 8 dibagi IP-nya, itu yang ditanya, IP. Nah, kemudian kita lanjutkan. 80% dibagi 100% adalah 0,8. Sama dengan setengah dikali 8 per IP adalah 4 per IP. Nah, kita lanjutkan lagi menjadi IP sama dengan, IP ini arus primer sama dengan 4 dibagi 0,8. 4 dibagi 0,8 hasilnya adalah 5. Sehingga didapatkan jawabannya arus kumparan primer adalah 5 ampere. Ini adalah jawabannya. Baik, ini adalah soal nomor 4.
Perbandingan jumlah lilitan kawat pada kumparan primer dan sekunder trafo 1:4. Tegangan dan kuat arus masuknya masing-masing 10 volt dan 2 ampere. Jika daya rata-rata yang berubah menjadi kalor pada trafo adalah 4 watt dan tegangan keluarannya adalah 32 volt, maka kuat arus keluarannya adalah titik. Kita tulis dulu diketahui dari soal. Perbandingan jumlah lilitan kawat pada kumparan primer NP per NS adalah 1:4. Kemudian apa lagi? Tegangan dan kuat arus masuk. Nah, tegangan masuk dan kuat arus masuk disebut juga tegangan primer, V primer. Itu 10 volt. Dan arus masuk juga disebut I primer. I primer itu adalah 2 ampere. Kemudian daya rata-rata yang berubah menjadi kalor pada trafo adalah 4 watt. Delta P. Daya rata-rata delta P 4 watt. Oke. Dan tegangan keluarannya adalah 32 volt. Tegangan keluaran disebut juga V sekunder. V sekundernya adalah 32 volt. Yang ditanya adalah arus keluaran. Arus keluaran berarti I sekunder. I sekunder ini yang ditanya. Bagaimana cara kita mencari I sekunder? Itu dapat dari daya sekunder. Nah, berarti kita cari dulu daya sekundernya dari delta P. Delta P adalah P primer, daya primer dikurang daya sekunder. Oke. Delta P-nya sudah dapat 4 watt. Maka kita cari dulu daya primer. Baik, kita cari daya primer. P primer saya singkat ya, sama dengan tegangan primer dikali arus primer. Dari soal diketahui tegangan primernya ini adalah 10 volt. I primernya berapa? 2 ampere. Sehingga didapatkan daya primernya adalah 20 watt. Oke. Kita masukkan ke persamaan ini. Delta P-nya berapa? 4 watt. P primernya berapa? 20 watt dikurang P sekunder. Dengan matematik biasa didapatkan P sekundernya adalah 16 watt. Nah, P sekunder 16 watt. Rumus P sekunder apa? P sekunder adalah tegangan sekunder dikali I sekunder. Oke, ingat ya, ini rumusnya daya sekunder. Tegangan sekunder dikali sekunder. Tegangan sekundernya berapa? 32 volt. Baik, kita masukkan PS sama dengan VS dikali IS ya. PS-nya berapa? PS-nya 16 watt. Nah, ini dia, PS-nya 16 watt. Berarti 16 watt sama dengan VS-nya berapa? 32 volt. 32 volt dikali IS. Nah, IS-nya yang ditanya ya. Berarti IS adalah 16 watt dibagi 32 volt. Didapatkan IS-nya adalah 0,5 ampere. Inilah jawabnya. Baik, selanjutnya adalah nomor 5. Perbandingan jumlah lilitan kawat pada kumparan primer dan sekunder sebuah trafo 1:5. Tegangan primer dan arus primer masing-masing 20 volt dan 3 ampere. Jika daya rata-rata yang berubah menjadi kalor pada trafo tersebut adalah 5 watt dan tegangan keluarannya 110 volt, maka arus keluarnya adalah titik. Pertama-tama kita tulis diketahui dari soal. Apa yang diketahui? Kumparan primer dan sekunder NP dibagi NS itu adalah 1:5. Kemudian tegangan primernya, tegangan primer VP, saya singkat tegangan primer VP adalah 20 volt ya, 20 volt. Dan arus primer I primer, disingkat I primer adalah 3 ampere. Jika daya rata-rata yang berubah menjadi kalor pada trafo tersebut adalah 5 watt, berarti delta P adalah 5 watt. Dan tegangan keluaran disebut juga V sekunder. Tegangan keluar atau V sekunder itu 110 volt. Nah, yang ditanya arus keluarnya. Berarti yang ditanya adalah arus keluar itu berarti I sekundernya berapa? Itu yang ditanya.
tanya. Baik, untuk mendapatkan I sekunder kita harus mencari daya sekunder. Nah, kita ambil dari delta P. Delta P itu adalah daya primer, disingkat ini PP ya. Daya primer dikurang daya sekunder. Nah, daya primer dikurang daya sekunder adalah delta P. Nah, sebelumnya berarti kita harus cari dulu daya primernya. Oke, daya primernya berapa? Tegangan primer dikali arus primer. Nah, kita hitung. Tegangan primernya berapa? 20 volt. Arus primernya berapa? 3 ampere. Sehingga didapatkan daya primer adalah 3 kali 20. 60 watt ya. 60 watt ini. Daya primer 60 watt. Kita masukkan ke rumus. Delta P sama dengan daya primer dikurang daya sekunder. Delta P nya berapa? Delta P 5 watt. 5 watt sama dengan primernya 60 watt dikurang daya sekunder. Nah, dengan matematika biasa didapatkan daya sekundernya adalah 55 watt ya. Itu dia ya. 5 watt sama dengan 60 watt dikurang daya sekunder. Daya sekundernya adalah 55 watt. Nah, daya sekunder rumusnya adalah V sekunder dikali I sekunder. Maka kita masukkan. Ininya 55 watt ya. 55 watt. Sama dengan V sekundernya berapa? Ini dia V sekundernya 110 volt dikali I sekunder. Yang ditanyakan I sekunder. Berarti didapatkan I sekunder adalah 55 watt dibagi 110 volt. Sehingga didapatkan adalah 55 watt dibagi 110 volt sama dengan 0,5 ampere. Inilah jawabannya.